berarti alhamdulillah hari ini kita semua pada keadaan yang semangat, happy. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan mengenai apa? Mengenai pelajaran coding dan ya, coding. Bu, coding itu apa sih, Bu? Coding itu adalah kode. Kalian tahu kode? Pernah dengar istilah kode? Pernah? Iya. Kalau kode itu kan kalian paling bisanya ada di mana? Ketika ekstrakurikuler pramuka, bener nggak? Apa contohnya? Kalian ketika pramuka secara nggak sadar itu kalian mempelajari kode. Apa contohnya? Coba kita flashback ketika hari Sabtu. Ketika kalian suka latihan sama Kak Usman. Apa tuh? Kayak gimana? Kode. Ngapain? Ketika kalian mempelajari tepuk pramuka. Ya bener gak? Tepuk pramuka pasti kayak gimana? Tepukannya coba ya. Tepuk pramuka 1 kali. Oke, udah 1 kali. Kalau 2 kali berarti yang kayak gitunya tadi 2 kali. Itu kode bukan? Secara gak sadar kalian sudah mempelajari kode dari apa? Dari pramuka. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas lebih dalam, kita sebaiknya menyanyikan dulu
atau misalnya ada motor terbang, kita nggak tahu. Emang waktu itu pada saat zaman dulu misalnya, pada saat itu di zamannya ibu itu tidak ada yang namanya HP, layar sentuh. Emang pada saat itu terpikirkan akan ada HP yang namanya layar sentuh? Pada zaman ibu itu masih yang pecatan, ya masih pecatan. Jadi pada saat itu, ketika di era ibu sekarang udah ada, ya laptop udah lama udah ada, cuman itu perihal HP yang sering kita pegang sehari-hari itu tidak terpikirkan oleh ibu. Di zaman ibu itu akan ada yang namanya HP layar sentuh. Bu, kenapa kok bisa ada tiba-tiba namanya HP layar sentuh? Itu karena teknologi. Ada SDA, ada SDM. Apa SDA? Sumber daya alamnya, menjangkau, mencakup, memfasilitasi. Bahwa ibaratnya ada SDA, udah pasti ada SDM-nya. SDM itu apa? Yang menciptakan apa? Otak siapa? Otak manusia, otak para ahli. Benar nggak? Ya, ada ahli komputer, ada ahli teknologi itu. Makanya ada para ahli. Udah pasti, walaupun dia ada teknologinya, tapi teknologi ada karena manusia. Itu SDM-nya ada. Bisa dipahami? Bisa. Jadi mau belajar teknologi tidak? Mau. Oke, kita lanjut ya. Kita ice breaking dulu. Oke, ice breaking ini pasti kalian merasa ketika nanti dilaksanakan itu adalah apa? Happy, ya. Ada perasaan happy, ada perasaan senang. Jadi ibu harap ketika kita sudah melakukan ice breaking, kita fokus ke materi. Oke, di sini kita ada ice breaking. Ayo kita main tepuk diam. Itu ada tepuk sama diam. Kalau tepuk tangannya. Kalau ada emoticon diam, ya diam kalian ini. Coba kita ronde pertama dulu ya. Kita ronde pertama dulu. Diulangi 3 kali. 3 kali. Oke. Semuanya harus ikutin. Tepuk. Dah, udah 3 kali kan? Oke, kita cobain yang ronde kedua. Oke? 1, 2, 3. 3 lagi. Oke. Ini simple tapi agak boring ya. Bener gak? Tapi yang akan ibu sampaikan dari ice breaking sekarang bukan ice breakingnya bu kurang seru, kurang JJ bu, atau kurang apa? Kurang velocity bu. Bisa aja. Cuman ibu hanya mencontohkan kalau ice breaking yang tadi barusan kalian bukan pelajari ya, lakukan itu kalian sudah mempelajari apa? Sudah mempelajari pola. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pengenalan pola. Dan tadi kalian secara tidak sadar ice breaking ini menunjukkan pola yang
Dimana tujuan pembelajaran kali ini apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenali pengertian pattern recognition sebagai strategi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, dari yang besar jadi bagian-bagian yang kecil. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Jadi pengenalan pola ini kita belajar bukan formal saja ya, kita secara agak sadar sehari-hari telah melakukan apa? Pembelajaran pengenalan pola. Yaitu kayak tadi pramuka, terus apa? Ice breaking. Oke, kalian pernah nggak lihat sebuah bola atau keteraturan yang berulang? Contohnya apa? Ya, terus terus sepatu kalian juga secara nggak sadar itu kalian sedang menginjak keramik. Keramiknya sama nggak? Sama ya, kotak dan putih. Dan beraturan nggak? Rapi. Nah ini pola. Ini pola. Keramik itu pola. Terus apa lagi contohnya? Kita lihat pagar sekolah kita horizontal dan vertikal, itu beraturan nggak? Beraturan. Sadar itu adalah pola juga. Terus apa lagi? Oh iya, kalian pernah menata buku? Karena misalnya disuruh kita nih pindahan, kayaknya waktu dari sekolah itu kita pernah pindah perpustakaan atau menata rak buku di perpustakaan. Kalian pernah disuruh sama guru kalian, tolong dong yang kelas 4 di sini, yang kelas 5 di sini, kelas 6 di sini. Benar? Ya. Itu karena apa? Karena harus rapi. Pokoknya suatu pola itu emang hubungannya dengan kerapihan. Jadi ibu punya gambarnya. Itu yang pertama, gambar apa ini? Keramik. Ya tadi udah ibu jelaskan. Kita lihat keramiknya itu ada kotak semua. Ini menggambarkan suatu pola kepada keramik. Kalau ini apa? Batik. Kita lihat batiknya sama. Banyak saja batiknya banyak. Jadi memunculkan suatu pola. Oke. Ketika kalian menyusun mata pelajaran dan yang setiap harinya kalian bawa, itu biasanya apa? Biasanya berulang. Hari Senin sampai hari Sabtu itu kan ada jadwal pelajarannya. Hari Senin IPAS, Indonesia, matematika misalnya. Hari Selasanya matematika lagi, PKN sama PAI misalnya. Dan begitu pun sama seterusnya. Dan berulang nggak di minggu depan? Iya, karena udah ada jadwal hariannya. Setiap hari Senin kalian menggunakan dasi, menggunakan seragam merah putih. Hari Rabu pakai batik, hari Jumat pakai muslim. Itu berulang setiap minggu. Nah, itu kalian secara nggak sadar itu tuh kalian lagi mengenal pola.
Bisa. Berarti pola yang kita secara gak sadar sering pelajari sehari-hari itu untuk apa? Untuk keefektifan, untuk apa? Untuk memudahkan ya, fungsinya untuk memudahkan manusia. Kita cuci baju pakai apa? Iya, kalau ada yang mesin cuci. Terus apalagi nyetrika pakai apa? Biar iya, dan itu butuh teknologi. Dari tadi Ibu ngomongin soal pola itu adalah masih tahap pengenalan. Ibu menalin sebuah pola itu seperti itu. Pramuka, terus tadi ice breakingnya, terus tadi pagar, keramik, itu pengenalan pola. Yang akan selanjutnya yang akan Ibu sampaikan adalah apa? Menemukan pola atau membuat pola yang akan kalian belajar sekarang. Biar kalian apa? Lebih paham lagi. Oke. Di sini ada sebuah buah. Oke. Buah apa aja yang di ronda? Terus kalau di sini apa lagi? Ronde banyak. Biasanya pola itu banyak ya. Ronde kedua. Kita lihat, Bu, ini kuning semua. Apa yang harus dipelajari dari ronde kedua ini? Apa yang beda? Apanya yang beda? Daunnya. Yang membedakan adalah daunnya. Ibu pengen kalian maju ke depan. Oh, sini Afid. Namanya ambil dulu. Buat bola yang berurutan setelah daun satu. Gambar. Bulat, ada daunnya. Kucuk garis dulu. Daunnya ada dua. Satu, ya. Oke, lanjut lagi siapa? Kamu. Aira. Ayo, Aira semuanya. Di sini. Berarti kalau habis daunnya satu, ini dua, berarti di sini daunnya berapa? Beri gambar. Sini dulu, garis dulu. Terus atas, samping. Oke, bentar. Oke, makasih untuk Abi dan Aira sudah memberi contoh. Kalian sudah paham? Sudah apa? Membuat pola. Oke, tangan dong buat. Oke, kita lanjut ke pengertian pattern recognition atau pengenalan pola. Adalah pemahaman tentang pola. Sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Pola adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Di mana pola itu bisa berupa warna, terus dan bentuk, dari jumlah daun atau apa, suara gerakan atau angka. Terus contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Membuat jadwal kegiatan. Tadi udah ya. Terus tiap musim hujan pasti membawa payung. Terus lagu memiliki pola nada dan irama. Ayo maju. Nah, itu kan ada irama dan nada. Iya, nadanya seperti itu sama, cuman berulang-ulang. Itu. Terus ayo beraktivitas. Apa aktivitas kalian hari ini? Belajar. Ibu pengen kalian membentuk kelompok 3 menjadi 3